Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini kita akan bahas sebuah circular saw dari DCK yang dimana ini tuh udah ada kembarannya sebenarnya dan udah banyak juga yang bahas dari DCA, dari Dongcheng ya. Untuk yang DCK ini dia KMY, untuk yang Dongcheng mungkin awalnya D ya. Untuk yang DCA mungkin juga D juga, tapi saya lupa. Yang penting dia MY02185 gitulah bentuknya ya, sama persis ya. Jadi untuk yang DCK ini sepertinya belum banyak yang bahas ya, beda warna aja. Walaupun udah banyak yang bahas, kita mau bahas lagi nih, kita mau lihat apakah beneran bagus di harga 700 ribuan ya. Di harga 700 ribuan itu seharusnya kita udah bisa berharap ya, bisa berharap lebih lah untuk kerja-kerja serius ya. Apakah harga dengan kualitasnya sesuai, nanti teman-teman ya bisa nilai sendiri juga. Jadi saksikan terus video ini sampai selesai, kita akan kupas tuntas. Oke ya, langsung aja nih kita mau bahas ke produknya. Ya, untuk packagingnya sendiri seperti biasa ya, warna DCK itu abu-abu dan merah gitu. Dan ya, ini tuh finishingnya rapi sekali ya, mantap. Dia tidak glossy, dia ngedoff gitu. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada brandnya DCK Electric Circular Saw, mesin potong kayu dengan tipenya KMY 02185. 185 ini menandakan besar blade-nya ya, 185 mili atau 7 inci. Ya, di samping sini kita perhatikan sama dengan yang di depan, dan di sini ada ya keterangan spek singkatnya ya, 185 untuk blade-nya, untuk RPM-nya 5600 dan dayanya 1100 watt. Dan di bagian samping sini juga ya hanya ada spek-spek singkat gitu ya, KMY 02185 Electric Circular Saw. Untuk powernya 1100 watt, untuk putaran tanpa beban 5600 RPM, dan untuk maksimal cutting capacity-nya itu 64 mm, dan untuk maksimal cutting angle 45 derajat, dan berat bersihnya 3,6 kilo. Jadi ya standar ya, nggak terlalu berat kalau 3,6 kilo itu, dan nggak terlalu ringan juga, standar lah ya. Langsung aja kita cek untuk kelengkapannya. Ya, langsung kelihatan untuk unitnya ya. Sebelumnya kita perhatikan yang lain dulu. Di sini ada saw blade atau mata potongnya, TCT saw blade 7x60T wood ATB. Ini yang rapat ya, yang halus ini. Nah, seperti ini brandnya DCK, dan ya untuk arbornya 25,4 ya. Seperti itu. Dan dia ada ringnya lagi ya, seperti ini. Kita lihat nanti arbor mesinnya berapa. Nah, selanjutnya ini ada handle ya, seperti handle gerinda gitu. Ini nanti kita pasangkan ke bodi mesinnya, dan ya kita angkat dulu, tersingkirkan. Dan ada apa lagi? Ini ada parallel guide-nya ya, atau mal template-nya seperti ini. Kuat. Sayangnya belum ada untuk ukuran sentimeternya ya. Jadi harus kita ukur manual. Nah, selanjutnya ini ada ya kartu garansi. Untuk kartu garansinya ya ini ya, untuk alamat service centernya. Dan ya garansinya itu kalau kita perhatikan, kartu garansi berlaku bila mana potongan ini dikembalikan. Dan ya ini dia ya, form A-nya gratis suku cadang selama 3 bulan pertama, dan form B-nya diskon 25% suku cadang selama 2 tahun. Jadi garansinya 2 tahun ya, tapi untuk gratis suku cadangnya sampai 3 bulan aja. Dan ya ini tuh kita lihat ada buku petunjuk manualnya seperti ini. Dan kita juga mendapatkan cadangan untuk carbon brush-nya seperti ini. Nah, ini ya DCK spare part of power tools carbon brush. Ya, ini saya singkirkan dulu. Saw blade-nya kita ambil. Handle-nya tentunya kita ambil ya. Oke, sekarang kita langsung buka untuk mesinnya. Seperti ini ya. Dan untuk handle-nya itu bisa kita pasang di bagian sini. Jadi handle-nya tuh lebar ya, selebar handle gerinda. Ya, seperti ini. Ya, dari build quality-nya ini kerasa ya, kokohnya dapet gitu. Pertama kita perhatikan dari plastik-plastiknya dulu nih. Untuk plastik-plastiknya ini tuh solid sekali ya, bukan model plastik kering yang mudah pecah gitu.
mantap lah. Dan ya finishingnya ini juga rapi sekali untuk bagian plastiknya. Lalu di bagian magnesiumnya juga ini finishingnya bagus ya, rapi, mulus sekali ya. Dan ya untuk blade guardnya juga ini kalau kita lihat ini tuh bahannya bukan dari plastik lagi, ini udah magnesium juga dan smooth sekali. Dan ya tidak goyang ya, mantap. Kalau saya bilang ini tuh udah keren sekali. Kebanyakan ya rata-rata untuk blade guard circular saw kelas segini itu tuh masih semuanya keras. Ditambah lagi di sini dia ada roda. Roda ini fungsinya untuk ngebantu mendorong ya biar lebih smooth. Dan ini tuh bisa saya bilang udah mantap sekali. Lalu di bagian handle-nya, ini sepertinya sama dengan handle gerinda ya. Jadi ini bisa kita gonta-ganti juga. Dan ya besi penyambungnya juga ini tuh tebal sekali. Sepertinya 5 mili ya. Ini tebel. Dan ya di bagian spindle locknya ini tuh smooth sekali, bisa ditekan dengan telunjuk saja. Dan ya kalau kita perhatikan di sini untuk tuas-tuas pengatur kemiringan ini semua udah dari plastik gini ya, jadi dia itu udah enak ini untuk memasang. Parallel guide-nya juga menggunakan model tuas seperti ini ya, seperti kupu-kupu gitu, plastik. Hanya aja di bagian belakang ini yang masih besi, tapi ini juga enak kok. Ya, kita perhatikan di sistem kemiringannya. Untuk sistem kemiringannya ini kita setting seperti ini. Kita coba dan ya smooth sekali ya. Ini tuh pinnya kuat sekali ini. Bukan asal-asalan dan tidak goyang juga walaupun belum dikunci. Seperti itu. Dan kita tes di bagian sistem naik turunnya. Ini kita kendorin. Ya ini juga smooth sekali ya. Dan besinya juga ini tuh tebel. Seperti punya Makita Maktek kalau saya bilang ini. Dan tidak goyang juga. Tinggal lagi nanti kita ukur kepresisiannya. Ya sekarang kita mau pasang saw blade-nya dulu ya. Dan untuk kunci L-nya ternyata udah disediain ya. Tadi nggak kelihatan, kesimpan di balik dus gitu. Nah, di sini untuk as spindle-nya 20 mili ya. Jadi kita harus pakai ring nih. Dan di sini juga udah disediakan. Jadi kita tinggal masukin aja seperti ini. Oh ya, kita belum ukur ya untuk kepresisiannya. Kita mau lihat apakah saw blade-nya sejajar dengan base plate-nya. Kita mulai dari bagian belakang dulu dan ini udah 00 ya. Nah, di bagian belakang 29,8 mili. Kita nolkan lagi, kita ukur bagian depannya. Nah, 29,8 ya udah pas sekali ya, nggak lari 0,1 mili pun. Tapi nggak semua unit biasanya seperti itu ya. Biasanya ya beda unit beda juga, tergantung quality controlnya. Yang jelas yang unit yang saya dapat ini udah mantap sekali. Oke, sekarang kita tes nyala dulu ya. Ya untuk karakter suaranya itu halus ya. Dan yang saya suka itu untuk getarannya minim sekali. Halus getarannya. Coba kita perhatikan ya. Ya, untuk getarannya minim, mantap, dan karakter suaranya tergolong halus. Ya, selanjutnya kita akan tes untuk RPM-nya ya, apakah sesuai dengan spek yang tertulis.
Ya, tembus di 5.400 ya, sudah mendekati dengan spek yang tertera. Di atas 5.000 itu udah mantap sekali untuk sebuah electric circular saw. Oke, langsung aja kalau gitu ya, kita mau tes bagaimana feel dan performanya, langsung kita cobain. Oke, kita coba ke bengkire ya, keras, ini 2x6. Nah, untuk sekelas bengkire oke ya, mantap, tenaganya masih mumpuni sekali, enteng, dan hasilnya juga halus. Ini pengaruh karena matanya 60T ya, rapat, jadi hasilnya halus juga. Dan kita akan coba juga rip cut ya, belah, tapi tentunya tidak menggunakan mata bawaannya, karena mata bawaannya itu kalau untuk belah 60T itu pasti berat sekali. Kita akan coba menggunakan 24T ya. Oke, langsung kita coba. Kayunya keras sekali ya, tapi tenaganya mumpuni sekali ya, mantap, tidak underpower sama sekali. Kita coba sekali lagi. Ya, ini hasilnya ya, kayunya sangat-sangat keras sekali ini, seperti ini. Bengkire. Dan untuk suhunya sendiri ini aman sekali ya. Ini kalau kita cek 37 aja di bagian angkernya, dan ya 35, aman, adem-adem aja ya. Nah, lalu kita cek pemakaian listriknya ya, kita lihat. Nah, untuk watt paling rendahnya 3,3 watt, dan watt paling tingginya terpakai di 1249 watt. Mungkin karena dihajar ke kayu keras kali ya. Jadi untuk kayu keras saya rasa 1300 nggak bakal sanggup ini. Tapi kalau kayu-kayunya kayu-kayu kelas tidak terlalu keras ya, saya rasa bisa 1300. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya, sedikit akan saya sampaikan agar bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman. Ya, kalau ditanya bagaimana performanya, ini saya bilang performanya mantap ya. Ini untuk dayanya tertera 1100 watt, tapi tadi udah kita coba kita geber di kayu yang keras sampai-sampai dayanya tembus di 1200-an watt ya. Tapi performanya masih tetap terjaga. Ya, kebanyakan mesin ya, kalau kita hajar melebihi spek itu biasanya panas dan overheat. Tapi untuk yang DCK ini tenaganya masih tetap terjaga dan suhunya masih adem ayem aja.
Nah, lalu yang berikutnya masalah kenyamanan ya. Bisa saya katakan untuk kenyamanannya ini udah mantap ya. Untuk getarannya itu minim sekali dan suaranya halus. Ditambah lagi untuk handle bagian depannya ini lebar sekali ya. Jadi kalau kita pegang itu untuk handle-nya itu nyaman sekali. Jarang-jarang ada Circularso yang handle-nya itu lebar seperti ini ya. Nyaman kalau saya bilang. Nah, selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah saw blade-nya. Ya, saw blade-nya ini atau mata gergajinya bukan jelek ya. Bisa saya katakan ini tuh mantap sekali, tajam dan presisi juga. Namun masalahnya kita mendapat yang 60T. Jadi 60T ini bisanya cuma untuk potong-potong saja. Kalau untuk belah itu ya saya rasa harus nambah saw blade lagi ya. Kenapa nggak DCK itu sediain yang 24T aja, jadi kita bisa pakai untuk belah dan ya bisa kita juga pakai untuk potong-potong juga ya. Kalau dananya belum ada ya masih kita bisa gunakan yang 24T itu untuk segala keperluan. Tapi kalau yang 60T ini ya kita cuman bisa untuk ya potong-potong saja. Untuk ngebelah ini kalau dipaksain berat sekali. Tapi kalau yang punya budget lebih dikit, saya rasa nggak masalah ya. Bisa tambah aja saw blade satu lagi yang 24T. Malah lebih bagus, lebih spesifik. Untuk ngebelah-belah aja dan untuk ngemotong, motong aja ya. Lebih mantap tentunya. Tapi sedihnya bagi yang dananya udah pas-pasan segitu ya, dipaksain untuk ngebelah dengan saw blade ini pasti gimana gitu. Ya, selanjutnya yang menjadi pertimbangan juga adalah ya tadi teman-teman bisa lihat ya waktu saya rip cut atau ngebelah. Itu debunya berterbangan atau berserakan ke mana-mana ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang desainnya dia tidak punya lubang pembuangan debu. Ya, mungkin buat sebagian orang tidak masalah ya. Soalnya punya Magtek juga tidak ada pembuangan debunya dan banyak juga yang suka ya. Sampai saat ini saya kurang sreg dengan Magtek itu ya karena tidak ada pembuangan debunya. Ya, sekali lagi mungkin tidak masalah untuk sebagian orang, tapi kalau saya pribadi karena sering bekerja di dalam ruangan, saya rasa itu ya sangat tidak efektif ya, berterbangan ke mana-mana. Nah, oke, selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah ya, dia itu untuk sistem kemiringan 90 atau 45 derajatnya, sayangnya dia itu tidak punya stopper adjustment. Stopper adjustment itu kalau saya bahasa Indonesia kan apa ya? Pembatas yang bisa disetting. Nah, itu ya artinya. Kalau salah silahkan dikoreksi. Nah, jadi kalau nanti saw blade kita ini tidak presisi, tidak 90 derajat, itu tidak bisa kita setting-setting lagi karena tidak bisa adjustmentnya ya. Seharusnya kalau Circularso yang kebanyakan itu kalau dia mentoknya kurang pas 90 derajat itu bisa kita setting-setting, tapi yang ini nggak ada. Ya, oke sih, mungkin untuk yang Circularso-nya yang dapat unit yang udah presisi mungkin nggak masalah ya. Tapi yang menyedihkannya adalah punya saya ini saya dapat yang tidak presisi. Jadi karena tidak ada stopper adjustmentnya, jadi ya saya tidak bisa setting mentoknya itu seberapa. Andai aja itu tadi saya dapatkan yang udah tepat 90 derajat tentunya nggak masalah ya. Ya mungkin untuk unit yang lain bisa aja tepat, tapi yang ya punya saya ini sedihnya di situ. Tidak pas 90 derajat. Ya sepertinya harus saya koak dikit lagi ya untuk bagian ininya ini kemiringannya biar bisa mendapatkan sudut yang pas. Ya itulah, semoga aja bisa menjadi gambaran dan pertimbangan teman-teman tentang produk DCK yang satu ini. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada kritikan ataupun masukan ataupun saran apalah itu silahkan aja di kolom komentar. Ya, kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.